Halo Milanisti, kok bisa sih Milan dikasih 2 kali hadiah penalti dari wasit, tapi tetap aja masih kalah sama Fiorentina 2-1? Ampun, ini Fiorentinanya yang memang bagus atau De Gea yang bener-bener jago? Aduh, Rossoneri kalah nih setelah gagal mengeksekusi 2 tendangan penalti. Kemenangan AC Milan di Liga Italia Serie A berakhir pada Minggu malam Senin dini hari saat mereka kalah 2-1 melawan Fiorentina di Stadio Artemio Franchi dalam pertandingan yang dramatis di kandangnya Fiorentina. Nah, Fiorentina kehilangan kesempatan untuk memimpin dari titik penalti saat McMahon menyelamatkan tendangan penalti dari Moise Kean, tapi kemudian mereka berhasil membuka keunggulan melalui pemain pinjaman AC Milan, Yacine Adli, di babak pertama. Rossoneri gagal nih mengeksekusi 2 tendangan penalti sebelumnya untuk menyamakan kedudukan dengan David De Gea yang menyelamatkan tendangan dari Theo Hernandez dan juga Tammy Abraham. Kemudian tendangan voli Christian Pulisic itu yang membuat satu-satunya gol untuk menjadi imbang dengan skor 1-1. Tapi Albert Gudmundsson mencetak gol setelahnya untuk memenangkan 3 poin buat Fiorentina. Ya ampun. Ini adalah hasil yang merugikan untuk AC Milan gitu ya sebelum jeda internasional. Dan yang memperburuk keadaan adalah Theo Hernandez yang memberikan penalti dan gagal mengeksekusi 1 penalti dikeluarkan dari lapangan itu pada akhir pertandingan karena terlalu keras memprotes wasit. Astaga. Aduh, Paulo Fonseca memilih untuk membuat satu perubahan pada susunan pemain inti dari tim yang kalah dari Bayer Leverkusen di Liga Champions di kandangnya Leverkusen, dengan Alvaro Morata yang kembali setelah pulih sepenuhnya gitu ya dari cedera untuk menggantikan Ruben Loftus-Cheek yang mengalami masalah fisik gitu ya. Nah, Theo Hernandez itu terancam larangan bermain beberapa pertandingan setelah kartu merahnya itu di akhir pertandingan. Terlalu keras memprotesnya ini. Nah, Theo Hernandez terancam absen setelah menerima kartu merah setelah peluit tanda berakhirnya pertandingan AC Milan melawan Fiorentina. Nah, itu justru bukanlah malam terbaiknya Theo Hernandez. Nah, sejujurnya nih ya, dia itu memberikan penalti atas pelanggaran terhadap Dodo yang kemudian untungnya berhasil ditepis sama McMahon. Terus dia sendiri juga yang gagal mengeksekusi tendangan penalti setelah Tijani Reinders dilanggar di kotak penalti. Theo Hernandez memang memberikan assist untuk golnya Christian Pulisic. Tapi pada akhir pertandingan dalam kekalahan 2-1 itu dia mendapat kartu merah yang kayaknya tuh sama sekali nggak perlu gitu setelah peluit tanda berakhirnya pertandingan. Nah, bek sayap itu memprotes dengan cukup agresif, cukup keras lah ya terhadap wasit Luca Pairetto yang mengusir sang kapten. Kapten loh padahal. Cocok nggak sih ini sebenarnya jadi kapten? Itu adalah perilaku yang patut dipertanyakan bagi seseorang yang mengenakan ban kapten, karena dia akan absen setidaknya pada pertandingan 2 pertandingan berikutnya ketika lawan Udinese dan juga Bologna. Nah, biasanya skorsing kayak gitu itu tuh karena menghina atau menyinggung wasit. Biasanya berlaku selama 2 pertandingan, nggak lebih dari 2 pertandingan sih kayaknya. Nah, bek kiri yang ada di Milan sisa Filippo Terracciano. Nggak ada bek kiri lain gitu dalam skuadnya AC Milan. Sementara Alessandro Florenzi dan Calabria itu yang bisa menggantikan posisinya saat ini juga sedang cedera. Ini adalah hal yang paling lebih aneh lagi dan mengecewakan dari Theo Hernandez. Nah, sekarang tinggal menunggu berita lebih lanjut tentang lamanya larangan bermain yang harus Theo Hernandez jalani setelah jeda internasional di Nation League. Nah, David De Gea nih mendadak jadi jago nih meredam penalti
di klub barunya Fiorentina. De Gea menjadi man of the match setelah menyelamatkan 2 tendangan penalti yang berimbas kemenangan 2-1 Fiorentina dari AC Milan pada pekan ke-7 atau giornata ke-7 Serie A di Stadion Artemio Franchi. Dulu waktu De Gea masih di Manchester United ya, selama 7 tahun dia nggak pernah tuh menyelamatkan tendangan penalti di Premier League. Pada akhirnya dia mengakhiri kebuntuannya dengan penyelamatan untuk menggagalkan penalti kaptennya West Ham waktu itu, Mark Noble. Nah, selain itu juga David De Gea juga jadi sasaran kritik keras karena gagal melakukan penyelamatan satupun dalam adu tendangan penalti final Europa League musim 2021 ketika itu melawan Villarreal. Nah, setelah absen selama setahun ya, nganggur lah ya pasca pelepasannya waktu dari Manchester United, David De Gea yang sekarang berusia 33 tahun ini tampil gemilang dalam duel klasik antara Fiorentina versus AC Milan. De Gea melakukan penyelamatan penting itu saat Fiorentina unggul 1 gol dari pemain pinjaman AC Milan, Yacine Adli, di menit ke-35. Sebenarnya AC Milan mendapatkan momentum saat Tinjadi Reinders dijatuhkan sama Luca Ranieri, kaptennya Fiorentina, di kotak penalti. Nah, Theo Hernandez nih yang jadi eksekutor mengarahkan bola ke sudut kiri bawah. Penepat bola itu tuh merupakan salah satu yang paling sulit dijangkau. Tapi David De Gea kok bisa dengan tenangnya dan sigap menepis tembakannya Theo Hernandez. Nah, David De Gea kembali lagi menggagalkan eksekusi penalti keduanya Milan di menit ke-56. Kali ini Tammy Abraham memutuskan maju sebagai eksekutor. Aduh. Tammy Abraham nih kembali membidik area pojok bawah gawang. Tapi kali ini ke arah sebaliknya gitu ya, ke arah sebelah kanan. Nah, De Gea langsung melompat sebelah kanan dong di saat Abraham tengah mengambil ancang-ancang menembak. Apa yang dilakukan David De Gea ini tergolong jarang banget terjadi di Liga Italia. Jarang banget. Nah, menurut catatan ya, penjaga gawang terakhir itu yang mampu menggagalkan 2 eksekusi penalti dalam satu pertandingan yang sama adalah waktu itu Federico Marchetti tahun 2016 yang waktu itu masih membela Lazio. Nah, gawang De Gea nih akhirnya bobol juga nih, ya kan, gol lewat Christian Pulisic di menit ke-60. Nah, tapi De Gea terlanjur karena salah posisi aja gitu ketika Pulisic menyambut umpan silang terukur dari Theo Hernandez. Nah, menit ke-73 ya, Albert Gudmundsson itu menjadi pahlawannya kemenangan Fiorentina lewat gol memanfaatkan bola pantulan dari Moise Kean. Sebenarnya ada peran nggak langsung gitu dari David De Gea untuk gol itu. Nah, De Gea kan untuk melepaskan tendangan gawang yang langsung ke arah Moise Kean dengan 2 penyelamatan dan 1 keterlibatan nggak langsung pada gol itu gitu. Makanya nggak heran dan David De Gea memang layak dinobatkan sebagai pemain terbaik malam itu ketika Fiorentina menang 2-1 dari AC Milan. Katanya gini, kemenangan hari ini sangat penting. Akhirnya, kerja keras yang telah kami lakukan selama beberapa pekan terakhir mulai membuahkan hasil. Mengalahkan Milan bisa menjadi awal dari sebuah musim yang berbeda. Itu adalah malam yang luar biasa. Saya tidak ingin fokus pada penalti, tetapi pada pekerjaan yang dilakukan tim untuk memberikan malam seperti ini kepada supporter atau penggemar. Kata David De Gea kayak gitu. Nah, beda lagi nih dengan pelatihnya AC Milan, Paulo Fonseca. Paulo Fonseca mengakui bahwa terlepas dari ketidakberuntungannya AC Milan dari titik penalti, timnya memiliki kekurangan di beberapa area. Di babak pertama kami kurang agresif dalam bertahan dan kurang kuat dalam duel. Cara kami kebobolan gol dengan jelas menggambarkan hal ini. Mereka hampir selalu memenangkan bola. Kata Paulo Fonseca kayak gitu. Kenapa baru sadar sih? Akhirnya
Kekalahan ini menyeret AC Milan ke posisi 6 klasemen sementara Liga Italia Serie A. Dari yang tadinya itu ada di posisi kedua dengan 11 poin dari 7 laga. Sementara Fiorentina tetap bertahan di peringkat 11 dengan 10 poin gitu. Tapi ada momen unik di mana tendangan penalti, kenapa yang ngambil justru Tammy Abraham. Seharusnya yang ngambil tendangan penalti kedua itu bukan Tammy Abraham. Nanti gue bahas deh di video selanjutnya.